Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. NU, ulama-ulama NU, tokoh-tokoh NU dari zamannya Mbah Hasyim Asy'ari sampai hari ini, sesungguhnya adalah ulama-ulama yang sangat mengedepankan musyawarah. Makanya di NU ada Mahsul Masail. Oleh karena itu, pada setiap persoalan-persoalan penting yang menyangkut kepentingan banyak orang, menyangkut kepentingan publik, pasti semua itu diputuskan melalui musyawarah para ulama. Contoh yang paling tegas, contoh yang paling besar ketika zamannya Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika bangsa ini menghadapi sekutu, Hadratus Syekh mengumpulkan seluruh ulama se-Jawa dan Madura untuk bermusyawarah bagaimana cara memutuskan, bagaimana cara mensikapinya. Dan setelah itu, hasil kesepakatan para ulama se-Jawa dan Madura itu, yang populer disebut dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober 1945. Hadratus Syekh telah memberikan contoh kepada kita semuanya, kepada warga NU, kepada para pengurus NU, bagaimana caranya memutuskan persoalan yang dianggap penting, persoalan yang dianggap berbahaya, tidak dengan fatwanya sendiri secara pribadi. Barangkali kita yakin bahwa Hadratus Syekh pasti sudah tahu tentang bagaimana untuk mensikapi kedatangan sekutu ketika itu. Tetapi bahwa mengapa kemudian beliau mengundang para ulama se-Jawa dan Madura untuk bermusyawarah? Karena itulah jalan yang harus ditempuh untuk bagaimana keputusan itu diambil berdasarkan keputusan besar bersama, musyawarah besar bersama. Tidak serta-merta kemudian beliau membuat fatwa sendiri secara pribadi. Karena kepentingan umat banyak, kepentingan bangsa dan negara. Saya mengangkat kisah ini, sejarah resolusi jihad itu, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan statement Rais Am PBNU hari ini, Kiai Maftul Hayat, terhadap kasus yang menurut beliau sendiri dianggap berbahaya. Kalau memang itu dianggap berbahaya, menyangkut kepentingan umat, menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut kepentingan NU, mengapa tidak mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan mengumpulkan para ulama-ulama NU untuk diambil keputusan terkait polemik nasab klan Ba'alawi ini. Kalau ingin mencontoh Rais atau Rais Akbar NU, mestinya itu dilakukan, bukan serta-merta kemudian membuat fatwa sendiri yang justru menjadi kontraproduktif, membingungkan warga NU, bahkan membahayakan warga NU. Beliau mengatakan polemik ini jika dibiarkan berbahaya, tetapi apa yang beliau sampaikan menurut saya juga cukup berbahaya bagi keutuhan kerukunan internal ulama-ulama warga NU sendiri. Karena diambil sendiri, membuat fatwa sendiri, menuduh Kiai Mat CS sebagai Khawarij, sebagai orang yang mirip Wahabi atas polemik ini. Ini berbahaya. Tuduhan sebesar itu, seserius itu disampaikan secara pribadi tanpa melalui diskusi besar, Mahsul Masail, keputusan para ulama-ulama NU yang lain. Mestinya mengikuti apa yang telah diambil, cara yang pernah ditempuh oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama terdahulu. Karena ini menyangkut kepentingan umat, ya, menyangkut kepentingan umat. Kalau bukan menyangkut kepentingan umat, tentu beliau tidak akan mengatakan ini berbahaya. Walaupun mungkin multi tafsir ya, berbahayanya yang dimuat oleh Rais Am Yaji Maftul Hayat dengan berbahaya yang dipahami oleh orang lain. Barangkali
yang dipahami oleh Roh Islam Kiai Miftah Layar berbahaya bagi kalangan Balawi mungkin, atau bagi para muhibbin-muhibbinnya ketika ternyata sejarah mereka terbongkar tidak benar selama ini sejarah mengaku klan Zuriyah Nabi. Berbahaya bagi eksistensi Balawi mungkin juga, tapi bagi kami, bagi kita, ini memang berbahaya. Berbahaya jika kebohongan itu terus-terusan dipelihara, terus-terusan bahkan didukung. Berbahaya tidak saja bagi warga NU, tapi bagi bangsa dan negara. Karena beberapa fakta telah membuktikan arogansi dari beberapa oknum klan Habaib ini, bukan hanya secara sosial tapi juga secara politik, mengaku sebagai Zuriyah Nabi untuk mendoktrin umat, doktrin pengikutnya. Kalau tidak ikut mereka dianggap sebagai orang yang tidak mencintai Nabi, diancam tidak dapat berkah Nabi, syafaat Nabi. Bahkan doktrin-doktrin untuk membela mereka agar sanggup, agar bersedia mengorbankan nyawa demi mereka. Ini berbahaya sekali menurut saya. Dan sekali lagi, bahwa jika ini dianggap penting, jika ini dianggap berbahaya, polemik nasab klan Balawi, seyogyanya mengambil jalan yang pernah dicontohkan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, mengumpulkan seluruh ulama NU secara nasional untuk memutuskan siapa sebenarnya klan Balawi ini dan sebaiknya seperti apa, berdasarkan literasi tradisi ilmiah, bukan hanya prasangka saja. Terakhir saya ingin sampaikan, kalau ini mungkin terlalu jauh, maka mohon kepada Rais PBNU untuk menanggapi persoalan sejarah berdirinya NU. Kalau sejarah kelahiran, sejarah asal muasal klan Balawi mungkin terlalu jauh karena berasal dari negara seberang, mereka adalah pengungsi keturunan Yaman di sini. Ingin saya sampaikan, barangkali Roh Islam belum pernah mendengar atau belum pernah membaca. Ada oknum Habib, tidak hanya satu, yang mengatakan bahwa katanya NU berdiri atas dasar perintah dari seorang Habib, atau bahkan Habib lain mengatakan atas perintah beberapa nama Habib. Apakah ini benar? Oke, ini penting. Ini sejarah internal NU sendiri. Rais Am PBNU, saya tidak tahu apakah sudah pernah mendengar atau belum, sudah membaca atau belum, bahwa sejarah berdirinya NU diklaim oleh beberapa oknum Habib, katanya didirikan atas dasar perintah atau jasa para Habaib itu. Tidak usah jauh-jauh pada sejarah asal muasal Balawi, sejarah berdirinya NU. Seluruh kader NU yang pernah mengikuti kaderisasi di semua levelnya pernah mendapatkan pelajaran kisah sejarah berdirinya NU dari almarhum Kiai As'ad Syamsul Alehi. Tidak ada nama Habib di situ yang berperan mendirikan. Tetapi terakhir ada beberapa Habib, termasuk Habib dari Pekalongan, yang mengatakan bahwa berdirinya NU katanya atas jasa Habib. Karena diperintah oleh Habib, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari kemudian mendirikannya. Benarkah ini? Mohon untuk ditanggapi oleh Roh Islam PBNU demi meluruskan sejarah NU, sejarah berdirinya NU. Sudah itu saja saya kira, demi marwah dan kebenaran cara yang harus ditegakkan. Syukur juga diputuskan melalui forum musyawarah besar para ulama NU untuk mengkaji kembali, menggali kembali literatur-literatur tentang sejarah berdirinya NU. Penting ini karena sejarah menjadi tonggak, menjadi obor untuk gerakan ke depan. Jika itu benar bahwa Habib berperan mendirikan NU, maka berarti benar. Berarti para Habib itu memang punya rasa, ketika punya ambisi untuk menjadi pengurus NU, mungkin bisa dibenarkan. Tetapi seandainya tidak,
bahwa NU tidak pernah didirikan atas jasa, maka itu harus segera dihapus dan harus segera dibantah oleh Rais Am PBNU, oleh pengurus besar NU yang lain, bahwa tidak benar sejarah berdirinya NU dikatakan sebagai karena perintahnya Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.